Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kita siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, yang akan menyediakan, yang sudah menyediakan tempat bagi kita semua di surga. Yang percaya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa, dan kita mau sama-sama masuk di dalam ibadah ini. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, kami bersyukur pada Engkau. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami, sangat baik bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan Engkau untuk memperingati hari kenaikan Engkau Yesus Kristus ke surga. Kami percaya Engkau naik ke surga, Engkau menyiapkan tempat bagi kami untuk kami nanti pulang ke rumah Bapa dan tinggal selamanya bersama Engkau. Hati kami bersyukur Tuhan, jamah dan layakan kami, dan biarlah kami terus mengingat akan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang berdua ucap syukur. Amin. Mari bagi diri saudaraku terkasih, mari kita ingat akan kasih-Nya. Bagaimana Dia menebus kita semua, bagaimana dosa kita diampuni, sehingga kita layak hidup di hadapan-Nya. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati
Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tebus dosa kami, Engkau layakkan kami, bahkan Engkau siapkan bagi kami tempat di surga. Terima kasih Yesus, Engkau layak ditinggikan, disembah. Kami akan selalu mengingat kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku.
kasih, kasih Yesus. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri tepuk tangan yang luar biasa hanya bagi Yesus. Selama-lamanya Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Yesus, hanya karena Engkaulah harapan kami dan satu-satunya kekuatan kami. Tiada yang lain yang kami ingini di muka bumi ini selain Engkau Yesus. Engkaulah sukacita kami. Kami mau terus berseru dan bersorak demi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang terus mau bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Mari bertepuk tangan lebih luar biasa lagi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Siapa Allah kita? Yesus, haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk sama-sama katakan. Kita katakan Yesus sumber kuatku. Kita ganti Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku sama. Dengan penuh keyakinan katakan Yesus sumber, amin, kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama. Lebih dahsyat lagi katakan Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Hanya Yesus sumber kuat kita. Mari sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah hanya bagi Dia. Nyanyi
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, janji-Mu setia. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau siapkan tempat bagi kami. Dan saat ini Tuhan, sukacita kami melimpah atas janji setia-Mu itu Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, rasa syukur kami, persembahan dan persepuluhan ini. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menguduskannya, dan tolong kami untuk menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami mau persembahkan persembahan dan persepuluhan ini. Amin. Sedang jemaat persilakan duduk kembali, kita
mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Dia saja yang ditinggikan atas segala Allah. Karena sesungguhnya tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus yang saat ini ada di surga dan menyiapkan tempat bagi kita semua. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggi atas segala Allah, segala Allah, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang. Saya undang Pendeta Thomas di purba. Kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang pada saat ini naik ke surga. Kami bersyukur Tuhan jikalau kami boleh kembali memperingati peristiwa yang sangat penting dalam iman kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, supaya kami dapat sungguh-sungguh memahami tujuan Kristus naik ke surga,
supaya kami sungguh dapat bersyukur bahwa kenaikan Kristus ke surga sungguh-sungguh sangat membawa kegembiraan, berkat yang besar bagi rohani kami. Tolong kami Tuhan supaya kami benar-benar mengimani firman-Mu, sehingga hidup kami semakin setia Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan untuk anak-anak kami yang juga sebentar mereka akan belajar firman-Mu. Dengan cara mereka Tuhan Roh Kudus berkati supaya anak-anak ini akan terus bertumbuh semakin besar, semakin kuat, semakin pintar. Berkati orang tua mereka sehingga mereka sungguh terus bersemangat untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Kami serahkan untuk guru yang membimbing, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga melalui guru ini anak-anak terus bertumbuh, semakin mengerti tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biasanya setiap hari kenaikan Tuhan ke surga, kita ibadah di luar ya. Biasanya yang disebut ibadah padang, ibadah di tempat rekreasi, ibadah di mana banyak orang berekreasi. Tapi pada hari ini kita beribadah di tempat ini. Ada beberapa kelemahan kalau kita beribadah di tempat luar, di tempat rekreasi. Yang pasti kita nggak bisa fokus dalam ibadah. Pikiran kita akan terbawa situasi yang ada di tempat rekreasi. Bahkan pikiran kita bukan kepada Yesus, tapi pada rekreasi yang kita nikmati. Kita bersyukur kesempatan pagi ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan di dalam gedung gereja, sehingga kita bisa lebih fokus tentang makna kenaikan Tuhan ke surga. Tema di dalam memperingati kenaikan Kristus ke surga adalah tujuan kenaikan Kristus ke surga. Apa tujuan Kristus naik ke surga? Dan apa kegunaannya, apa manfaatnya bagi kita orang yang percaya pada saat Kristus naik ke surga? Saya kira banyak orang yang belum mengerti. Karena apa? Ya tadi, selama kebaktian kenaikan Tuhan selalu nggak fokus, selalu kita fokusnya kepada rekreasi. Saya mengharapkan pada hari ini kita bisa mengerti sehingga kita semakin memahami bahwa Kristus naik ke surga itu salah satu peristiwa kristologi yang sangat penting. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa peristiwa kristologi, yaitu peristiwa yang terjadi tentang Kristus. Sebelumnya diawali dengan kedatangan Kristus Yesus. Allah dari surga turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Dan itulah peristiwa kristologi yang pertama yang sering kita sebut dengan istilah Natal, kelahiran Kristus atau kedatangan Kristus di dalam dunia sebagai manusia sejati dan juga sebagai Allah sejati. Peristiwa kristologi yang kedua adalah pada saat Kristus menderita, dianiaya, disiksa, dan akhirnya disalib dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Peristiwa kristologi yang ketiga adalah pada waktu 3 hari setelah kematian, Kristus bangkit dari antara kematian sebagai bukti bahwa Kristus telah mengalahkan maut. Dan setelah kebangkitan selama 40 hari, lalu Kristus naik ke surga. Dan itu yang kita peringati sebagai kenaikan Kristus ke surga. 10 hari
setelah kebangkitan kita memperingati, atau setelah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Bukan Pantai Kusta ya, tapi Penta 50. Artinya Penta 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan akhirnya peristiwa yang terakhir, yang kelima adalah yang belum terjadi dan pasti akan terjadi, yaitu ketika Kristus datang kedua kali. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting. Kita tahu Natal itu memperingati tentang kedatangan Tuhan Yesus di dalam bentuk sebagai manusia. Kemudian Jumat Agung kita memperingati sebagai peristiwa penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib karena dosa kita. Kita mengenal Paskah tentang kebangkitan Kristus dari kematian. Dan kita juga mengenal tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi masalahnya, apa tujuan Kristus naik ke surga? Apa manfaat Kristus naik ke surga bagi saya dan saudara, orang-orang yang percaya pada saat ini? Nah, kita akan belajar ada 4 tujuan yang menjadi alasan Kristus naik ke surga. Bapak Ibu, kita akan perhatikan satu persatu tentang 4 tujuan ini. Tujuan yang pertama, Kristus naik ke surga dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang 4-5. Saudaraku yang kasih Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Tuhan ke surga itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin membacakan bagi saudara kita semuanya tentang peristiwa ini dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih
di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi peristiwa kristologi sudah terjadi. Yang pertama tentang Natal, kelahiran Yesus. Yang kedua tentang penderitaan dan kematian Tuhan disalib. Yang ketiga tentang kebangkitan. Yang keempat tentang kenaikan Yesus yang sekarang kita peringati. Dan satu yang belum terjadi seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, dikatakan ia akan datang kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini menjadi pertanyaan kita. Mengapa Yesus naik ke surga? Apa tujuannya Yesus naik ke surga? Apa manfaatnya Yesus naik ke surga bagi saya dan saudara pengikut-pengikut Kristus yang sekarang masih ada di dalam dunia ini? Kita akan belajar tentang 4 tujuan ini. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menunjukkan bahwa misi dalam penyelamatan, misi dalam penebusan dosa sudah selesai. Bapak Ibu, kalau kita melihat tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah untuk mati, untuk menebus dosa, untuk mati menebus dosa. Itu tujuan utama Yesus datang ke dunia. Yesus datang untuk mendapatkan jabatan, bukan supaya mendapatkan kemuliaan, tapi tujuannya supaya dia mati dan menebus dosa saya dan saudara. Tersebabnya itu dialami Tuhan datang ke dalam dunia. Yesus mulai mengajarkan rencana ini, mulai menyampaikannya, dan akhirnya digenapi pada saatnya Yesus mati di kayu salib. Nah, dia bangkit, dan pada saat dia setelah 40 hari dia bangkit, lalu Yesus pergi naik ke surga. Jadi tujuan pertama adalah untuk menunjukkan bahwa misi dalam penyelamatan atau misi dalam penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah selesai. Pada waktu Yesus disalibkan, salah satu perkataan Yesus disampaikan di kayu salib adalah sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan misi karya penyelamatan dosa manusia, sudah selesai. Sehingga setiap pengikut-pengikutnya tidak ragu-ragu bahwa kita pasti akan selamat. Kita akan dijamin masuk surga karena semua penebusan dosa telah diselesaikan oleh Yesus. Jadi kita nggak perlu melakukan ritual-ritual. Ada orang supaya dia berpikir supaya masuk surga, supaya dosanya diampuni harus potong kambing. Mendapat pengampunan harus potong lembu atau potong kerbau, atau harus pergi ke tempat suci yang dianggap suci, atau harus melakukan ritual yang lain. Tetapi itu tidak lagi terjadi pada kita pengikut Kristus. Kenapa? Karena semua proses penebusan dosa bagi manusia telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Pada saat semati dia berkata, sudah selesai, sudah genap, tetelestai. Semua sudah dikerjakan di dalam proses penebusan dosa. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau
di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Untuk melakukannya, dikatakan Yesus berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku untuk dikerjakan, dan itu telah dilakukan Yesus dengan mati di kayu salib. Semua telah digenapi untuk proses penebusan dosa. Ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakanlah. Dan pada saat Yesus naik ke surga, disinilah Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Yesus kembali ke surga dan Bapa mempermuliakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia, sekali lagi tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan misi penebusan orang berdosa. Tujuan utama Yesus bukan membuat mujizat. Ini yang orang lain keliru. Banyak orang berbondong-bondong mendapatkan Yesus supaya ingin mendapatkan mujizat. Pada tujuan utama Yesus bukan memberi mujizat. Tujuan utamanya adalah untuk mati, untuk menebus dosa. Mungkin mujizat itu adalah salah satu cara supaya orang-orang percaya Yesus. Mungkin dengan cara mujizat itu mereka boleh percaya Yesus. Tapi tujuan utama bukan mujizat. Tujuan utama dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa saya dan saudara. Dan pada saat dia telah mati kayu salib, telah digenapi, dan dia berkata, sudah selesai. Saudaraku, tidak ada konsep teologi yang sangat jelas tentang penebusan dosa. Ada banyak ajaran tentang penebusan dosa dan semuanya itu berdasarkan perbuatan kita. Tapi satu-satunya pengajaran penebusan dosa yang dikatakan Yesus, semua dilakukan oleh Yesus. Dan kita yang percaya tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya percaya kepada Yesus, pasti dosa kita diampuni. Hanya percaya kepada Yesus, pasti kita akan boleh masuk ke dalam kerajaan surga tanpa kita berbuat apa-apa, tanpa kita melakukan ritual, tanpa kita berkorban dengan mengorbankan hewan-hewan yang ada. Seperti konteks dalam perjanjian lama, harus potong ini, harus puasa, harus melakukan itu. Semua telah dibereskan Tuhan. Dapat dipastikan bagi saudara yang percaya Yesus, jaminan keselamatan itu pasti. Tanpa ragu-ragu, kita harus yakini bahwa kita adalah orang-orang yang ada dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu sebabnya mengapa kita ragu, mengapa kita meninggalkan Yesus. Saya mengingatkan Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu yang sekarang ada di rumah, yang nanti akan mendengarkan firman Tuhan ini. Ingatlah, pada saat saudara percaya Yesus, saudara telah masuk dalam kerajaan surga. Saudara telah diampuni dosa saudara. Jangan tinggalkan Yesus. Mungkin saudara saat ini sedang meninggalkan Yesus. Ingatlah bahwa dalam masuk kerajaan surga hanya melalui Yesus, bukan cara lain. Tapi bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Itulah yang dijamin Tuhan bagi umatnya yang percaya Yesus. Jadi tujuan pertama Yesus naik ke surga adalah untuk memberitahukan, untuk menyampaikan bahwa karya penebusan dosa itu sudah selesai. Telah dilakukan oleh Yesus pada saat dia di kayu salib.
Lah yang kedua kita akan melihat apa tujuan kedua Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, yang kedua dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-2 sampai 3. Yohanes pasal 2 pasal 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi tujuan yang kedua Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saya yang percaya Yesus, bagi saudara yang percaya Yesus, bagi saudara yang ada di rumah yang sekarang sedang mendengarkan, mungkin sedang bimbang. Jangan ragu, ambil keputusan bahwa kedatangan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara yang percaya Yesus. Membawa kita yang percaya, menyediakan tempat bagi kita yang percaya Yesus. Ayat ketiga dalam Yohanes pasal 14 ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, artinya telah pergi ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata, aku, Yesus sendiri yang akan membawa kita ke surga. Dan gak usah ragu, gak akan nyasar. Karena apa? Karena Yesus sudah tahu surga. Saya pernah disuruh menjemput seseorang, saya belum kenal. Ya karena gak ketemu. Kenapa? Karena gak kenal, gak tahu. Selaku yang kasih Tuhan, Yesus yang menjemput kita, Yesus sendiri yang mengenal kita, yang pasti akan sampai ke surga, karena Dia sendiri yang akan membawa kita ke surga. Itu janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak ayat lagi dalam arah Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Aku Tuhan Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, bahwa kita semua itu pasti akan dibawa ke surga. Tujuan kedua Yesus adalah untuk menyediakan tempat kita di surga. Jadi kalau saudara percaya Yesus, kita sudah punya kapling, sudah punya tempat di surga. Jangan ragu. Ke surga bukan masa selamatan, tapi iman kepada Yesus. Yesus akan membawa kita ke surga. Tapi masalahnya, saudaraku, kita nggak tahu seberapa besar kapling kita, seberapa mewahnya tempat kita di surga. Apakah sama rata? Saudaraku yang kasih Tuhan, saya nggak tahu apakah ini mimpi atau penglihatan. Sekian tahun yang lalu, lebih dari sekitar 10 tahun yang lalu, saya tidur itu tiba-tiba saya seperti mimpi, kemudian dibawa ke tempat taman yang sangat indah. Saya sampaikan ke istri saya, sangat indah taman itu, segar. Ada beberapa sungai, airnya sangat jernih. Sinar keemasan yang sangat terang tapi tidak menyilaukan mata.
Sangat indah situasi itu. Dan ketika saya di taman itu, tiba-tiba ada sebuah bendi. Tahu bendi ya? Bendi itu semacam kereta yang ditarik kuda, tapi kereta itu menggunakan ban mobil ya. Itu lebih pendek. Berhenti depan saya dan di situ ada beberapa orang dan salah satu penumpangnya adalah bapak saya. Waktu itu bapak saya sudah meninggal. Saya ingat waktu bapak saya masih hidup itu sangat setia. Bapak saya membawa istri yaitu ibu saya, membawa ke-8 anaknya untuk ke gereja. Pada saat bapak saya sudah terkena stroke, pakai tongkat, lalu berusaha mendata orang-orang Kristen yang ada di komplek perumahan. Kami tinggal di perumahan tentara. Didatangi yang Kristen. Kemudian menghubungi sebuah gereja dan rumah bapak saya dipakai untuk persekutuan hari Minggu sore. Saya ingat sekali bapak saya dalam kondisi yang stroke, ada semangat untuk boleh membentuk kelompok Kristen. Terjadilah suatu KPW atau kelompok kecil di sana. Saudaraku, ketemu bapak saya waktu itu naik bendi itu dan berhenti depan saya. Bapak saya manggil, saya dipanggil bapak satu Nang ya. Nang itu kata lanang ya. Nang, ibu mana? Ibu mana ibumu? Waktu itu ibu saya masih ada, masih hidup. Saya berkata, enggak tahu pak. Dan itu yang mendorong saya bahwa ibu saya ternyata waktu itu belum selamat. Kalau saat itu ibu saya meninggal mungkin belum selamat. Saya bersyukur akhirnya saya dengan istri terus mendoakan, sering mengunjungi ibu saya di Malang dan akhirnya menjelang meninggalnya ibu saya percaya Yesus. Bapak Ibu, saya dipanggil bapak saya dan disuruh naik bendi itu. Saya dibawa putar-putar mengelilingi taman yang indah itu. Semua indah sekali. Ada sungai-sungai, airnya tidak terlalu kencang tapi sangat jernih. Sinarnya kekuningkan, keemasan tapi tidak menyilaukan. Tapi yang aneh, ada banyak tempat tinggal yang bermacam-macam. Ada rumah yang besar dan mewah. Halamannya luas. Ada yang sedang, rumah sedang, agak kecil. Dan ada rumah yang sangat kecil. Dan sangat minim, sangat kecil. Jadi ada banyak rumah. Dari mulai yang besar dan mewah, sampai rumah yang sangat kecil. Saya nggak tahu apakah itu surga. Ketika saya belajar firman Tuhan dan sekarang saya sampaikan kepada saudara, bahwa ternyata di surga itu tempatnya tidak sama rata. Bagian kita tidak sama rata. Tergantung bagaimana kita menggunakan hidup kita selama kita percaya Yesus dalam dunia ini. Dalam kitab Yeremia tadi ayat 10, pasal 10 ayat pasal 17:10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi batasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dikatakan juga seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini dan dikatakan bahwa ternyata ada beberapa perbedaan tempat tinggal atau tempat surga yang disediakan bagi tiap-tiap orang. Masuk surga itu
tidak tergantung dari perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu, maaf kita pencuri, perampok, penjahat, pembunuh. Saat kita bertobat, kita percaya Yesus, langsung ada jaminan masuk surga. Karena masuk surga tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Tetapi yang satu, karena iman kepada Yesus. Namun, seperti apa surga yang kita dapatkan, seperti apa tempat kediaman di surga, itu sangat ditentukan bagaimana kita selama kita hidup dalam dunia ini. Kitab Wahyu mengatakan pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan kita selama kita hidup, inilah yang menjadikan perhitungan, menjadi dasar seperti apa upah kita, seperti apa pahala kita, seperti apa kondisi kita di surga. Itu sangat ditentukan bagaimana selama kita menggunakan hidup ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Dasar upah, dasar pahala, dasar apa yang di surga yang kita dapatkan itu sangat ditentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Jadi sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, ini sangat penting. Untuk masuk surga itu ditentukan oleh iman. Tapi untuk upah di surga ditentukan oleh perbuatan kita. Jadi pastikan kita hidup di dunia ini dengan segiat-giatnya untuk Tuhan. Kalau saya percaya Yesus, saudara percaya Yesus, pasti masuk surga. Kalau saya percaya Yesus, tapi saya nggak setia kepada Tuhan, saya malas melayani Tuhan, saya malas menolong sesama, saya malas berbuat untuk Tuhan, ya pasti bagian saya minim. Dibanding saudara percaya Yesus, saudara setia kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara berbuat baik kepada sesama, saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti saudara di surga, dan bagian saudara di surga jauh lebih besar dari apa yang saya terima. Sangat ditentukan dari apa yang selama ini kita lakukan. Kadang kita berkata, Pak itu hanya omong kosong, tapi ini bukan omong kosong, saudaraku. Saya lihat ada faktanya. Coba kita membuka firman Tuhan. Jadi di surga itu ada tingkat-tingkatan. Seperti yang saya mendapatkan penglihatan atau mimpi itu. Ada perbedaan rumah-rumah. Yang saya bayangkan itu ada rumah yang tempatnya sama, indah, semua sama. Taman yang indah, ada sungai yang bersih, warna keemasan, semua sama. Yang membedakan adalah kapling rumah itu. Ada yang besar dan mewah, ada yang kecil dan sangat sederhana. Dan itu ditampilkan di dalam Matius pasal 5 ayat 19. Dikatakan demikian. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkan demikian kepada orang lain. Perhatikan, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tempat paling rendah. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Ada tingkat-tingkatan. Ada perbedaan, tidak sama rata. Tapi dibedakan antara orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan untuk Tuhan selama hidupnya dan orang-orang yang malas-malesan. Walaupun sama-sama di surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, makanya saya mendorong saudara. Kita nggak tahu, tapi saya percaya pada firman Tuhan ini. Ada tingkat-tingkatan. Ada upah. Ada perbedaan. Ketika di surga nanti. Itu sebabnya saya memilih untuk menggunakan hidup ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya selama ada di dunia ini. Daripada menyesal, lebih baik berjuang supaya kita gunakan hidup sebaik mungkin. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita melayani? Bagaimana kita menolong sesama? Bagaimana kita mengorbankan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Berdasarkan itulah wujud penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, tujuan Kristus yang ke surga adalah untuk menunjukkan kepada kita orang percaya bahwa kita juga akan pergi ke surga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kristus membawa kita ke tempat di mana Kristus berada. Kita bersama-sama dengan Kristus. Dan itu ada tempatnya di surga. Ketika Kristus mati, dikatakan kita pun akan mati bersama dengan Kristus. Ketika Kristus bangkit, dikatakan kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan sekarang ketika Kristus naik ke surga, kita pun juga akan sama-sama naik ke surga. Saat Kristus mati, dia berkata kita pun akan mati bersama dengan Kristus. Saat Kristus dibangkitkan, Tuhan berkata kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan ketika Kristus naik ke surga, dikatakan kita pun akan dibawa naik ke surga. Segala sesuatu kita bersama Yesus. Kristus memberikan suatu kepastian bahwa kita pun akan pergi ke surga. Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, mungkin mari kita baca bersama-sama ya, ada teks itu ya. Yohanes pasal 17 ayat 24 kita baca bersama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka pun juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan kepada yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kerinduan Kristus dikatakan, ya Bapa, aku mau. Kristus mau.
supaya di mana Kristus berada, kita yang percaya Yesus, pengikut-pengikutnya juga ada bersama-sama. Jadi kalau Kristus ke surga, kita juga ada di surga bersama dengan Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Memberikan tempat bersama Kristus di surga. Kita bersama Kristus di surga. Berulang-ulang dikatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga menyediakan, membawa kita supaya kita pun berada di surga sama seperti Kristus. Dan tujuan yang keempat dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudaraku, tujuan pertama Kristus naik ke surga membuktikan bahwa Kristus telah menyelesaikan tentang penebusan dosa bagi manusia. Selesai, lalu Kristus naik ke surga. Tujuan yang kedua adalah Kristus menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya di surga. Tujuan yang ketiga, Kristus membawa kita, pengikut-pengikut yang percaya, ke surga supaya di mana Kristus berada, di situ pun kita berada. Dan tujuan keempat, Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus ada. Kristus akan mengutus Roh Kudus, Parakletos. Parakletos artinya penghibur, penolong dalam kehidupan kita yang ada bersama kita untuk selama-lamanya. Kristus naik ke surga dan Roh Kudus diutusnya menjadi Parakletos dalam hidup kita. Menolong, menghibur, menguatkan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 18 berkata demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, itu dalam bahasa Yunani Parakletos, penolong, penghibur, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika Kristus naik ke surga, diri kita enggak kosong. Ada Roh Kudus menyertai kita, saudara dan saya, selama-lamanya. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini janji Tuhan Yesus. Tidak akan sebagai yatim piatu. Kita akan tidak ditinggalkan seperti yatim piatu tanpa orang tua. Tapi sungguh-sungguh Roh Kudus akan menggantikan,
akan menjadi penolong, akan menjadi penghibur, akan menjadi orang yang sangat menyertai kita. Bukan hanya 1 tahun dikatakan, sampai selama-lamanya dan akan kembali kepadamu. Kehadiran Roh Kudus menunjukkan bahwa Kristus tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi akan menyertai kita, menolong kita, menghibur kita. Itu sebabnya saudara, pernahkah saudara merasa sedih? Pernahkah saudara merasa lemah? Coba sampaikan ke Roh Kudus. Sampaikan. Dan Roh Kudus itu akan menguatkan saudara. Pernahkah saudara merasakan jalan buntu? Tidak tahu apa yang akan saudara lakukan? Sampaikan kepada Tuhan dan Roh Kudus. Dia Parakletos, menolong saudara, menghibur saudara, menguatkan saudara, membimbing saudara, bahkan merawat seperti seorang bayi. Yang luar biasa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kadang kita tidak menggunakan kesempatan itu. Tapi coba mulai terapkan itu. Mulai dialog dengan Roh Kudus. Mulailah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Mulai sampaikan. Saya percaya Roh Kudus itu akan menolong saudara. Yesus naik ke surga bukan berarti kita tanpa penyertaannya. Tapi ada Roh Kudus, ada Parakletos yang selalu menyertai dan menolong kita. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita belajar tentang 4 tujuan. Kenapa Yesus naik ke surga? Semua tujuannya untuk kita. Semua tujuannya supaya kita mendapat berkat rohani yang sangat besar ini. Dia naik ke surga. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa misi penebusan dosa bagi manusia telah diselesaikan Yesus. Kayu salib, Yesus berkata, "Telestai," sudah selesai. Lalu Yesus naik ke surga. Tujuan kedua, Yesus naik ke surga karena ingin menyediakan tempat di surga. Tujuan ketiga, menunjukkan bahwa di mana Kristus berada, kita orang percaya juga akan ke surga. Seberapa bagian kita, seberapa tingkat surga yang Tuhan berikan kita sangat dipengaruhi selama kita hidup. Kalau kita hidup sebaik-baiknya, segiat-giatnya untuk Tuhan, hidup benar, melakukan firman Tuhan, saya percaya pahala saudara akan besar di surga. Upah akan besar di surga. Sangat berbeda dengan jikalau orang malas-malasan. Walaupun sama-sama di surga, tapi itu sangat berbeda tingkat kebahagiaan dan sukacitanya ketika di surga. Dan tujuan yang keempat, supaya Roh Kudus datang kepada kita, menjadi Parakletos, menyertai, membimbing, menolong kehidupan kita selama-lamanya. Dan dia berjanji akan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan.
Selamat merayakan kenaikan Kristus di surga. Tuhan berkati. Amin. Saya ajak Bapak Ibu penyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Mari kita akan fokus kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan ini. Bapak Ibu bisa angkat tangan, bisa berdiri, bisa bersimpuh, bebas ekspresikan. Saudara menyembah Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan pikirkan yang lain. Mari kita sembah Allah yang sudah naik ke surga. Kita sanjung tinggi. Dia ada di tempat yang tinggi. Dia ada di surga. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. dan Ku datang menyembahmu, Yesus. Sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku sembah Dan datang menyembahmu, Yesus. Katakan, ku sanjung Kau Tuhan. ku sanjung Kau di tempat tinggi, Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau Tuhan, Allah yang kudus. Kau ku sembah, Allah Raja kami, ku sembah Kau. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kaulah Allah kami, terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus, Engkaulah Raja kami yang bertata di surga. Ku sanjung nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja kami, ku sembah Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah, sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Dia ada tempat yang tinggi, muliakanlah Dia, sama seperti Bapa telah memuliakan Dia. Yesus Tuhan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan berdoa. Ambil komitmen Bapak Ibu setelah mendengar firman pada pagi hari ini. Mari kita berkomitmen
supaya kita menggunakan hidup sebaik-baiknya untuk Tuhan. Karena dari hidup kita lah sangat menentukan seberapa upah pahala yang diberikan Tuhan di surga pada nanti saatnya. Silakan berdoa, nyatakan komitmen kepada Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami, anak-anak-Mu ini. Jikalau ini komitmen kami, Tuhan tolonglah. Mampukan kami untuk melakukan komitmen dalam hidup kami. Kami rindu mendapatkan bagian upah di surga. Bukan yang minimal, kami rindu mendapat bagian upah di surga yang besar. Tolonglah kami, supaya kami mampu melakukan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita akan berdiri bersama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Sidang jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah memperingati hari kenaikan sudah selesai. Mari kita bersalaman satu dengan yang lainnya bersama Pendeta Thomas dan serta Ibu. Tuhan Yesus memberkati.